Jadi para pelawak kita, komedian kita itu bisa pensiun dini gulung tikar karena kalah lucu ya dengan para politikus dan para penyelenggara negara. Misalnya hari-hari ini sidang, bagaimana mungkin untuk sebuah peristiwa 6 laskar, pelakunya hanya 2 orang, polisi. Dan pasal-pasal itu yang menyebut polisi ya. Polisi menyebut bahwa yang membunuh polisi ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Oke? Tapi selama proses satu pun tidak ada ditahan. Padahal cuma ancaman 10 tahun. Terlepas pasal-pasalnya beliau lebih paham. Pasal-pasal yang juga diseludupkan supaya seringan-ringannya tetap ancaman hukuman 10 tahun tapi tidak ditahan. Padahal saya bolak-balik diperiksa polisi, teman-teman mengatakan tenang insya Allah lu nggak ditahan. Karena apa? Karena ancaman hukumannya tapi 5 tahun juga gitu ya. Gitu ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun polisi penyidik berhak menahan. Tapi ini ancaman 10 tahun tidak ditahan. Bandingkan dengan Habib Rizik yang tuduhannya saya alhamdulillah saya sehat, itu berbohong dianggapnya. Padahal waktu Habib ngomong alhamdulillah saya sehat itu dia tidak bisa disebut bohong karena walaupun kemudian terbukti hasil swabnya itu positif, waktu beliau ngomong itu dia belum melihat hasil swabnya. Kecuali dilihat wah gue positif, itu simpan aja alhamdulillah saya sehat, itu bohong. Tapi kalaupun itu disebut bohong, kenapa Anda 4 tahun? Padahal disebut menimbulkan keonaran yang oleh majelis hakim, keonaran itu terjadi di dunia media sosial, ribut di medsos. Padahal ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Fadil Imran mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal siangnya, pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar, tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak, jumlahnya bukan belasan, puluhan, pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh, yang konon katanya sedang mengawal vaksin, tapi rajin juga mengawal vaksin, hampir ke situ. Jadi jumlahnya puluhan bos, jumlahnya puluhan. Dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam berlaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba ya teroris. Nah malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan di sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada masjid. Kalau dulu kan cuma gini aja keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, kotak. Karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, tembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal pelek doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil 4 orangnya? Karena nggak muat 6 orang. Kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imran ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imran bohong. Tapi apakah Fadil Imran ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Saya nggak mau bilang ini dagelan atau bukan, rekayasa atau tidak, tapi ketika besoknya akan digelar sidang pertama kali tentang KM50, pengacara kuasa hukum keluarga korban, teman kita, Aziz Yanuar, itu tidak hadir. Lalu kepada wartawan mengatakan, nggak, saya nggak mau hadir, itu sidang dagelan, kata Aziz Yanuar, bukan kata Edi Mulyadi. Tapi memang lucu banget, kadang-kadang saya berpikir Sri Mulat pun bisa, udah tutup memang ya, udah kalah. Sekarang yang ketop-ketop yang lucu-lucu siapa? Jadi para pelawak kita, komedian kita itu bisa pensiun dini gulung tikar karena kalah lucu ya dengan para politikus dan para penyelenggara negara. Misalnya hari-hari ini sidang, bagaimana mungkin untuk sebuah peristiwa 6 laskar, pelakunya hanya 2 orang, polisi. Dan pasal-pasal itu yang menyebut polisi ya. Polisi menyebut bahwa yang membunuh polisi ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Oke? Tapi selama proses satu pun tidak ada ditahan. Padahal cuma ancaman 10 tahun. Terlepas pasal-pasalnya beliau lebih paham, pasal-pasal yang juga diseludupkan supaya seringan-ringannya tetap aja ancaman hukuman 10 tahun tapi tidak ditahan. Padahal saya bolak-balik diperiksa polisi, teman-teman mengatakan tenang insya Allah lu nggak ditahan. Karena apa? Karena ancaman hukumannya tapi 5 tahun juga gitu ya. Gitu ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun polisi penyidik berhak menahan. Tapi ancaman
ancaman 10 tahun tidak ditahan. Bandingkan dengan Habib Rizik yang tuduhannya saya alhamdulillah saya sehat, itu berbohong dianggapnya. Padahal waktu Habib ngomong alhamdulillah saya sehat itu dia tidak bisa disebut bohong, karena walaupun kemudian terbukti hasil swabnya itu positif, waktu beliau ngomong itu dia belum melihat hasil swabnya, kecuali dia lihat wah gue positif, tapi gue simpan aja alhamdulillah saya sehat, itu bohong. Tapi kalaupun itu disebut bohong, kenapa Anda 4 tahun? Padahal disebut menimbulkan keonaran yang oleh majelis hakim, keonaran itu terjadi di dunia media sosial, ribut di medsos. Padahal ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Kembali ke soal kasus ini, kasus KM50. Fadil Imron mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal siangnya, pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar, tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak, jumlahnya bukan belasan, puluhan, pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh, yang konon katanya sedang mengawal vaksin, tapi rajin juga mengawal vaksin, hampir ke situ. Jadi jumlahnya puluhan, bos, jumlahnya puluhan. Dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam berlaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu, nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba ya teroris. Nah malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan ke sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada musik. Kalau dulu kan cuma gini aja keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, rodak. Karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, tembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal pelek doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil 4 orangnya? Karena nggak muat 6 orang. Lalu kalaupun iya, kalau mau dijejel-jejelin gitu, kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imron ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh, 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imron bohong. Tapi apakah Fadil Imron ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Belum biang bohongnya, the kick of lip service. Jadi ini sudah diproduksi sebulan 200-300 unit ya. Nanti kalau saat nanti sudah jadi ada kelaikan operasinya, itu pesanan bisa 3-4 kali lipat. Jadi nanti kalau Mas Tommy ini Murpratomo, pemretnya Metro TV waktu itu, kalau Mas Tommy pesennya tunggu 3 tahun. Jadi dia bilang diproduksi 200-300 unit, itu bohong. Jadi nanti kalau saya jadi orang super kaya, saya butuh pegawai, butuh driver, saya bikin lowongan kerja berpengalaman membawa mobil 2 tahun, mobil SMK. Nggak ada dapat saya pegawai sopir saya karena nggak ada SMK. Ini bohong. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor buah, impor daging. Bohong semuanya, nggak diapa-apain. Gitu loh. Jadi kembali ke soal pengadilan tadi, ya ini pengadilan rekayasa. 2 orang pelakunya tidak ditahan. Lalu yang jadi pembelanya polisi, saksi-saksinya sebagian besar polisi. Ini kan hanya memenuhi asas formalitas saja, supaya seolah-olah memenuhi keadilan masyarakat. Ini sudah kita proses, nanti vonis, nanti kalau Ahmad Naziruddin bunyi lagi, Ahmad lu kurang kerjaan, ini kan udah divonis, kurang kerja, Edi lu kurang kerjaan. Jadi gitu bos. Jadi kalau ditanya ya persis seperti kata Profesor Suteki, ini SSK, suka-suka kami, suka-suka mereka. Gua mau begini, gua yang kuasa, mau apa lo? Lo ribut mulu, lama-lama gua tangkap lo. Lo bunyi berisik mulu, lama-lama gua tangkap. Gua yang kuasa, lo mau apa? Nah kalau Pak Kiai di sini bunyi ya, walaupun tadi saya bawa beliau tadi ya, saya sudah hampir pada sampai kesimpulan, mohon maaf dengan segala hormat, nggak laku ayat, hadis, nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada mereka, mohon maaf, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, nggak laku. Mereka nggak peduli bos, nggak peduli. Saya dengan mata kepala saya sendiri, aksi terakhir demo besar sebelum pandemi itu 18 Desember. Saya sebagai wartawan meliput di perapatan Jalan Majapahit yang depan Setnek. Itu ternyata saya juga baru tahu hari itu bahwa saya kira gas air mata itu bisa dilontarkan bukan hanya lewat senjata, tapi ada alatnya kayak peluncurnya. Sekaligus banyak gitu loh. Ada. Dan itu yang nganter mobil peluncurnya ke depan dekat demonstran. Di belakang itu motor-motor trail, 2 orang, satu pegang motor, satu lagi pegang satu dus isinya gas air mata untuk diantar ke sana. Lalu saya dengan mata kepala, jarak saya hanya dari sini mungkin ke situ 5 meter, 8 meter. Itu komandan lapangan mengatakan dengan mulutnya, hajar, bantai, bah!
Tapi mereka bantai, bunuh mereka. Itu begitu bos. Saya waktu itu saya lupa juga. Ya Allah, kalau gua ambil gambarnya enak juga nih. Nggak sempat saya terkesima. Oh, dari bawah sudah ada instruksi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grup-grup WA video-video waktu omnibus berapa Bawaslu digepukin segala macam, itu ya doktrinnya begitu. Walaupun beliau akan mengatakan nggak bisa cuma perintah komandan, saya kan cuma perintah, tapi memang faktanya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.